Jika belakangan para habaib klan Ba'alawi dihadapkan dengan polemik menyangkut nasabnya, maka kita akan kembali ke Ba'alawi masa lalu di Nusantara. Pasca kolonialisme di Indonesia, kalangan Ba'alawi menghadapi problem menyangkut identitas dan ideologinya. Permasalahan meruncing dalam banyak hal, bermula dari polemik pengkultusan Habib, konsep kafaah, hingga meluas pada problem status tanah air. Dalam berbagai literatur sejarah, nama Ahmad Surkati digadang menjadi orang yang menyulut api polemik tersebut. Ia merupakan tokoh reformis kelahiran Sudan yang pernah mengenyam pendidikan di Mesir, Madinah, dan Mekah, yang juga mendirikan Al-Irsyad. Memang pada masa tersebut, wacana pembaharuan Islam sedang bergejolak. Perseteruan ini menimbulkan perpecahan, sehingga dari masing-masing kubu mendirikan sistem pendidikan sendiri. Dari kubu Arab, reformis Qobili mendirikan Al-Irsyad, dan dari kubu Arab Ba'alawi mendirikan Al-Khairat. Konflik antara kalangan Ba'alawi dengan tokoh-tokoh Arab Qobili sebelum kemerdekaan sudah biasa terjadi. Hanya saja, konflik waktu itu bukan pada penggugatan pada nasab, tapi lebih ke tingkah laku yang tak sesuai dengan nilai Islam yang mengajarkan di antaranya nilai kesetaraan. Dari pihak Qobili menganggap bahwa saat itu kalangan Ba'alawi merasa lebih mulia dari semua manusia, walau orang lain lebih bertakwa, dan mereka Ba'alawi lebih mulia walau ahli maksiat. Dalam historis, memang kelompok Arab Ba'alawi ini selalu bikin pusing kepala. Pada tahun 1889 atau 1890, terbit sebuah kitab berjudul Minhajul Istiqomah Fiddin Bisalamah. Kitab ini ditulis Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Ba'alawi, lebih dikenal sebagai Utsman. Buku itu berisi diantaranya 22 praktik bid'ah yang terlarang dilakukan umat Islam. Salah satu yang ia kritik adalah sikap menentang pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sebagaimana diulas oleh Az-Zumardi Azra, tidak heran jika Habib Utsman bin Yahya yang bekerja untuk Snoek Hurgronje, orientalis tersohor yang sering dicap begitu buruk, itu menyerang para ulama di Banten yang terlibat jihad perlawanan para petani pada pemerintah kolonial pada 1888. Ia menyebut jihad rakyat Banten sebagai pemberontak atau delusi atas ajaran Islam yang benar, dan menuduh ulama yang mendukungnya, termasuk para kiai pesantren, sebagai para pengikut setan. Sehingga mulai saat itu, di mata rakyat Banten, umumnya rakyat Indonesia, status Arab Ba'alawi mulai buruk. Kompleksitas masalah orang Arab, khususnya Arab Ba'alawi di Indonesia, ini bahkan turut mendatangkan komentar dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Dalam surat-surat Islam dari Ende, Soekarno menyebut bahwa kalangan Hadrami merupakan potret dari kejumudan, kekolotan, bahkan kebodohan. Jika dilihat dalam runtutan historis, butuh perjuangan panjang dan kerja-kerja konsisten bagi Arab Ba'alawi dan juga keturunannya untuk keluar dari kepungan gugatan kaum reformis dan rakyat Indonesia. Sekaligus bisa mendapatkan rekognisi atau pengakuan, bukan hanya sebagai warga Indonesia, tetapi juga sebagai otoritas ras orang tertinggi. Perlu dinyatakan di awal bahwa video ini tidak ditujukan untuk ikut nimbrung dalam pusaran debat mengenai nasab Ba'alawi. Video ini ingin menyajikan fakta historis bagaimana cara kerja keras dan banting tulang kaum kalangan Ba'alawi dalam menghadapi berbagai permasalahan kompleks yang terekam dalam sejarah Indonesia. Berikut cara yang mereka tempuh untuk keluar dari beragam kepungan permasalahan tersebut.